Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya, Koirunisa Ramadhani, NIM K332046, mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia FKIP UNS. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang asam dan basa. Nah, teman-teman tahu nggak nih, apa sih asam basa itu? Jadi, ada konsep dasar mengenai asam dan basa, di mana asam adalah zat yang memiliki rasa masam dan bersifat korosif atau merusak, sedangkan basa adalah zat yang memiliki rasa pahit, melarutkan lemak, dan bersifat kaustik atau licin. Nah, selain konsep-konsep dasar tadi, ada juga beberapa teori yang membahas mengenai asam dan basa. Di antaranya ada teori asam basa Arrhenius, kemudian ada teori asam basa Bronsted-Lowry, dan ada teori asam basa Lewis. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang teori asam basa Arrhenius, di mana menurut Arrhenius ini, asam merupakan senyawa yang menghasilkan ion H+ di dalam air, sedangkan basa merupakan senyawa yang menghasilkan ion OH- di dalam air. Nah, ini adalah contoh reaksi teori asam basa Arrhenius. Baik, yang pertama kita akan membahas contoh yang asam dulu, di mana di sini ada HCl. HCl saat di dalam air akan terurai menjadi ion H+ dan ion Cl-. Nah, karena terdapat ion H+, maka HCl termasuk asam Arrhenius. Kemudian ada HBr. HBr saat di dalam air akan terurai menjadi ion H+ dan ion Br-. Nah, di sini karena terdapat ion H+, maka HBr termasuk asam Arrhenius. Kemudian kita akan membahas yang basa. Di sini contohnya ada NaOH. NaOH saat di dalam air akan terurai menjadi ion Na+ dan ion OH-. Di sini terdapat ion OH- yang artinya NaOH termasuk ke dalam basa Arrhenius. Nah, selanjutnya ada KOH. KOH saat di dalam air akan terurai menjadi ion K+ dan ion OH-. Di mana di sini ada ion OH- yang menandakan bahwa KOH termasuk ke dalam basa Arrhenius. Nah, selanjutnya ada kelemahan tentang teori asam basa Arrhenius. Yang pertama yaitu teori asam basa Arrhenius terbatas dalam pelarut air, namun belum dapat menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut lain atau bahkan reaksi tanpa pelarut. Kemudian, teori asam basa Arrhenius hanya terbatas pada sifat asam dan basa pada molekul, belum mampu menjelaskan sifat asam basa pada ion seperti kation dan anion. Kemudian, tidak menjelaskan mengapa beberapa senyawa yang mengandung hidrogen dengan bilangan oksidasi +1 seperti HCl lalu larut dalam air untuk membentuk larutan asam, sedangkan yang lain seperti CH4 tidak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori asam basa Bronsted-Lowry, di mana menurut Bronsted-Lowry, asam merupakan spesies yang mendonorkan atau memberikan proton, sedangkan basa merupakan spesies akseptor atau yang menerima proton. Nah, di sini ada contoh reaksi mengenai teori asam basa Bronsted-Lowry, di mana yang pertama ada HF yang direaksikan dengan H2O, kemudian menjadi F- dan H3O. Di sini HF merupakan asam karena ia mendonorkan H+ kepada H2O sehingga H2O menjadi H3O. Kemudian H2O merupakan basa karena ia menerima H+ dari HF. Nah, di sini F- merupakan basa konjugat dan H3O merupakan asam konjugat. Teman-teman harus tahu, asam konjugat merupakan spesies yang menerima H+,
Sedangkan basa konjugat merupakan spesies yang kehilangan H+. Di sini F- kehilangan H+, sehingga ia berperan sebagai basa konjugat. Dan H3O merupakan asam konjugat karena ia spesies yang menerima H+. Kemudian, contoh selanjutnya ada HS- yang direaksikan dengan H2O, kemudian menjadi H2S dan OH-. Di sini, HS- merupakan basa karena ia menerima donor proton dari H2O sehingga HS- menjadi H2S, dan H2O merupakan asam karena ia mendonorkan H+ kepada HS- sehingga H2O menjadi OH-. Nah, di sini H2S sebagai asam konjugat dan OH- sebagai basa konjugat. Nah, selanjutnya kelemahan teori asam basa Bronsted-Lowry. Jadi yang pertama, tidak dapat menjelaskan konsep asam basa untuk reaksi oksida asam seperti CO2, SO3, dan lain-lain, dan oksida basa seperti Na2O, CaO, dan lain-lain yang menghasilkan garam. Kemudian tidak dapat menjelaskan senyawa seperti BF3, AlCl3, dan lain-lain bersifat sebagai asam karena senyawa seperti ini tidak memiliki proton atau H+. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang teori asam basa Lewis, di mana menurut Lewis, asam merupakan spesies yang menerima pasangan elektron bebas atau PEB dari suatu basa dalam suatu ikatan kovalen koordinat atau akseptor PEB. Kemudian basa merupakan spesies yang memberikan pasangan elektron bebas atau PEB dari suatu asam dalam suatu ikatan kovalen koordinat atau donor PEB. Nah, ini ada contoh reaksi mengenai teori asam basa Lewis. Jadi, yang pertama di sini ada BF3 yang direaksikan dengan F-, di mana BF3 di sini merupakan asam karena ia menerima donor PEB dari F-, dan F- sendiri merupakan basa karena ia mendonorkan PEB kepada BF3. Kemudian NH3 yang direaksikan dengan H+. Di sini NH3 merupakan basa karena NH3 mendonorkan PEB kepada H+, dan H+ menerima PEB dari NH3 sehingga H+ merupakan asam. Kemudian, kelemahan teori asam basa Lewis. Yang pertama, tidak dapat menjelaskan kekuatan asam basa. Kemudian, tidak dapat menjelaskan asam seperti HCl, H2SO4 yang tidak membentuk ikatan kovalen dengan basa. Karena menurut Lewis, senyawa seperti ini tidak dianggap sebagai asam. Kemudian, teori Lewis tidak cocok untuk reaksi asam basa atau neutralisasi. Nah, setelah membahas tentang beberapa teori tentang asam basa, teman-teman harus tahu nih, contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu contoh asam ada jeruk, salah satunya. Nah, jeruk ini mengandung asam ascorbat atau vitamin C. Nah, asam ascorbat sendiri ini umumnya digunakan untuk mengobati dan mencegah kekurangan vitamin C pada tubuh atau yang disebut dengan penyakit skorbut, yaitu penyakit yang kekurangan vitamin C pada tubuh. Kemudian, contoh basanya yaitu sabun. Di dalam sabun ini terkandung kalium hidroksida yang termasuk basa. Nah, penggunaan KOH atau kalium hidroksida ini sendiri dalam pembuatan sabun yaitu membantu proses saponifikasi dan mempengaruhi karakteristik mutu sabun, diantaranya kadar asam lemak bebas dan alkali bebas. Karena kadar asam lemak bebas dan alkali bebas yang tinggi dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang teori asam basa lunak keras atau HSAB. Teori HSAB ini menggolongkan senyawa asam dan basa menjadi dua golongan, yaitu asam basa lunak dan asam basa keras. Teori ini digunakan untuk menjelaskan kestabilan senyawa dan mekanisme reaksi, serta untuk mengetahui faktor utama terjadinya reaksi kimia terutama pada logam transisi.
Nah, asam basa lunak sendiri merupakan asam basa yang elektron valensinya mudah terpolarisasi atau terlepas. Sedangkan asam basa keras merupakan asam basa yang elektron valensinya sulit terpolarisasi atau terlepas. Selanjutnya ada ciri-ciri asam basa lunak. Yang pertama yaitu jari-jari atomnya besar, polaritasnya tinggi, elektronegativitasnya rendah, kemudian bilangan oksidasinya rendah. Selanjutnya, ada ciri-ciri asam basa keras, di mana ini berbalik dengan ciri-ciri asam basa lemah atau lunak, yaitu jari-jari atomnya kecil, polaritasnya rendah, elektronegativitasnya tinggi, dan bilangan oksidasinya tinggi. Nah, menurut prinsip HSAB, asam keras akan berinteraksi dengan basa keras untuk membentuk kompleks. Begitu juga dengan asam lunak dengan basa lunak. Interaksi dalam asam keras dengan basa keras ini merupakan interaksi ionik, sedangkan interaksi asam lunak dengan basa lunak merupakan interaksinya lebih bersifat kovalen. Nah, ini ada contoh mengenai reaksi HSAB atau asam basa keras lunak. Yang pertama ada CaS yang direaksikan dengan CSI kemudian menjadi CaI2 dan CS2S. Di sini Ca merupakan asam keras dan S merupakan basa lunak. Kemudian CS merupakan asam lunak, kemudian I merupakan basa lunak. Kemudian menjadi CaI2 di mana Ca merupakan asam keras, kemudian I2 merupakan basa lunak, dan CS2 merupakan asam lunak, dan S merupakan basa lunak. Nah, selanjutnya ada contoh CaS dengan imin, di mana ini tidak mungkin terjadinya reaksi karena Ca merupakan asam kuat dan S merupakan basa lemah dan imin merupakan basa lemah sehingga ini tidak mungkin terjadinya reaksi. Oke, selanjutnya yaitu contoh asam basa keras dan lunak. Contoh asam keras diantaranya yaitu hidronium, logam alkali, titanium, karbokation, dan Bf3. Kemudian ada asam lunak diantaranya raksa, platinum, perak, emas, dan Bh3. Kemudian contoh basa keras lunak diantaranya basa kerasnya yaitu hidroksida, halogen, ion karboksilat, alkoksida, dan NH3. Kemudian basa lunaknya yaitu hidrida, halogen, tiolat, tiocyanat, dan fosfin. Sekian dari saya teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.